saya terputus? Ah, jangan yang halo. Oh, iya, ada. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Tampil. Oke. Ini lebih luas nih. Jadi yang titik 3 itu untuk mencari pair. Ya, silakan Pak Chandra. Bisa diklik. Ya. Ini berarti Diklik ya. apa? Yang titik 3 tadi. Oh, titik 3 ini. Oke. Nah, itu, Pak. Untuk memilih mata uangnya nih. Nah, Nah, ini nambah, Pak, mata uang yang tidak ada di daftar. Kita ketik ya. aja. Oke, lalu di-save kan? Di-save nanti akan masuk ke dalam tabel. Ya. Iya, kalau sekarang yang ada itu lebih dari 9, yang nggak mau kita buang. Hapus. Centrangannya dihapus. Ya, contrengnya dihilangin aja ya, Pak ya. Dihilangkan ya. Karena ini mata uang ini yang tampil di dalam tampilan Windows MetaTrader kita ya. Iya, yang GK punya, Pak. Yang GK punya, iya betul. Yang sedang terbuka gitu. Kan ada beberapa Windows yang di dalamnya yang terbuka oleh Pak Chandra nih. Ya. Karena ada yang variabel, ada yang secret nih dari produknya. Karena ada yang Misalnya apa nih, mau GK. cari? Misalkan kita mau Euro Yen sudah Pak ya? Udah, Euro Yen udah. Euro Yen. Sudah ada. Euro GBP Apa? ada Pak? CHF ya, Ada. CHF ya. CHF betul, boleh. CHF JPY. Itu. Ya, contoh. Add. Sudah, kita add. Nah, add. Nanti kan keluar nih di bawah sendiri. Muncul. Iya, paling muncul terakhir dia. Tapi di layar belum nongol, Pak, karena dia udah maksimum 9 tampilannya tabel 9. ya. Kita contrengkan uncontrengkan salah satu. Ya, sekarang saya buang Tutup. USD CHF nih contrengnya ya, saya hapus ya. Nah, itu. Tinggal save. Save. Nah, kan muncul. CFJP-nya akan muncul di bawah. Nah, tinggal kita pilih saja pair mana saja yang kita mau tradingkan, maksimum sampai 9 pair ya. Sampai 9 pair. 9. Kalau 90 terlalu penuh. 9 pair yang inti saja ya. Nah, kalau checklist itu kita mau langsung, Pak. Iya. Jadi kalau supaya kita nggak milih di metrik, ini seperti ini saya contohnya kan, saya kan Euro JPY sama Euro GBP. Ya, itu saya cantrang-cantrang, berarti itu sudah korelasinya. Di sini dia tulis plus minus 0,08. 0,08. Kalau iya, artinya dia itu tidak ada korelasinya sama sekali. Dia akan bergerak sendiri-sendiri sesuai pasar. Betul. Nah, keterangannya kita langsung klik aja nih, Pak, di sini. Nih, di poin 8 kita klik. Akan keluar dia. Klik. Nah, itu dia keluar. Little or no correlation. Position on this symbol will tend to move it independently. Bergerak ke masing-masing kan. And have probability which is not related to each other. Ya, makanya tadi keterangannya kan 0,08, dia hanya 8% korelasinya. Ya hampir nggak ada lah ya. Hampir nggak ada. Ya. Beda halnya
Beda halnya yang memang 94% ada tuh, 94%. Euro dolar Itu dengan sama EU, Pak. iya sama EU. EU sama CHF-JPY. Nah, ini yang aneh nih sebetulnya nih. Ini, Pak. Oke. Euro USD sama CHF-JPY. Korelasinya 94% di time frame H4. Di time frame 4 ya. Berarti ada Ya. beberapa yang besar-besar ini pada time frame H4 pergerakannya korelasi sama pergerakan range-nya Pak ya. Pergerakan range, pergerakan di pada grafik H4. Strong positive correlation ya. Bisa chartnya Pak, mohon maaf. Kenapa? Lihat chartnya untuk CHF-JPY dengan euro dolar. Chart. Oh, saya masuk. Berarti ini tutup dulu. Tutup dulu, minimize ya berarti ya. Euro dolar. Dengan tapi memang sama-sama ini sih Pak, bicara soal euro dolar. Ya, saya tutup dulu. Salah. Dengan euro CHF CHF-JPY tadi Pak ya. Memang sih Iya. safe haven versus safe haven gitu. Oke, udah ya Pak. Tuh, saya belum tampil deh. Cek, belum Pak, belum sebentar. Ini memang nih. Permasalahannya bukan meta tradernya juga nih. Ini setelah dikutak-kutik malah aneh. Zoom saya not responding. Lanjut, silakan lanjut Pak. Ini habis ini saya perbaikin. Lanjut. Berarti ya memang sama-sama sama PY. Ini EU Pak. Yang mau dicari apa lagi? CHF-JPY. Oke. Nih. Ya. CHF-JPY dengan EU. EU ya, strukturnya itu kan sama-sama dia tren naik ya. Dia gelombangnya sedang gelombang ke atas. Dan EU, sebentar, saya coba lihat di sini, di device yang berbeda. Ini EU Pak. Walah, begini. Ini mengkoneksi apakah memang sedang kondisinya seperti ini. Jadi lambat ininya, apa? Speed untuk komputer.
ini memang bermanfaat untuk kita tradingnya itu mencari pasangan lainnya. Jadi nggak usah cari-cari lagi ke charta trader ya. Cari chartnya, buka chart A, chart B, chart C. Kita buka-buka dari beberapa pair. Cuman memang harus di PC. Jadi berat ya Pak Chandra ya? Enggak Pak, ini saya salah ngeklik ini. Jadi keluarnya ke apa ini? Keluarnya numpuk nih, nggak tahu. Saya belum terlalu ini. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Bapak klik aja. Nah, ini USD CHF. USD CHF pasti dia itu, oke, kan bicara cross rate gini Pak, menyambung pada korelasi, artinya antara CHF, USD CHF dengan USD dolar kira-kira berapa persen kan? Karena USD CHF langsung bergeraknya naik. Nah kan ini hampir sama nih. Korelasi euro dolar dengan dolar dengan CHF JPY. Sedangkan CHF JPY kita ukur lagi antara dolar Swiss, dolar CHF dengan dolar yen. Dari candle HD1 ukur dari atas ke bawah menggunakan crosshair kira-kira berapa persen untuk kekuatan antara dolar yen dengan dolar Swiss. Tetapi kalau misalkan kekuatannya lebih kuat lebih kuat Swiss daripada dolar, dan juga kekuatan dolar tuh tidak terlalu kuat terhadap yen, tinggal kita ukur lagi dari persentase tadi. Kalau Swiss lebih unggul, kekuatannya ya lebih kuat daripada Japanese yen. Maka pasangan mata uang Swiss franc terhadap JPY itu pasti akan naik. Karena Swiss francnya lebih kuat daripada JPY. Nah, kita lihat euro dolar ini, memang pergerakannya tuh sama dengan CHF JPY, walaupun karakternya itu berbeda. Karena risk currency nih. Dan dolarnya ini lagi melemah. Swiss lebih kuat daripada dolar. Nah, dan gimana Pak Chandra? Saya mau lihat dolar yennya. Dolar yen ini pasti. Apa? Dolar yen. Sebentar. Dolar yen. Nah. Ini Pak. Oh, belum tampil nih. Nggak tampil. Udah tampil. Nah, dolar yennya pun juga melemah, tapi lebih melemah dolarnya terhadap Swiss. Ukur persentase candlestick daily-nya itu bobotnya lebih kuat Swiss. Sampingnya dolar Swiss Pak ya. Coba Pak, mohon bisa dicek. Apa? Dolar Swiss sebelahnya. Oh ini. Jadi nanti kita ketahuan, oh pantesan. Ya. Ini D1. Ini H4-nya Pak. Iya. Tadi kan di dolar Swiss, dolar yen itu D1 juga, sama-sama D1. Oh D1 juga. H4-nya udah kelihatan. Wah ini break candle mama ini Pak. Di H4. Iya. Udah break candle mama. Mamanya panjang sekali sih emang. dia break trend line bawah ya Pak ya. Iya. Ya.
Dan jadi untuk korelasi itu kita juga harus mengetahui dasarnya. Kenapa kok alat ini diciptakan memang untuk memudahkan, tapi kita harus mengerti dasarnya kenapa kok korelasi euro dolar itu sama seperti Swiss Japanese yen. Secara logika kan kita pikir, wah, euro nih lawan dolar kuat. Kenapa Swiss lawan dolar sama-sama kuat gitu? Swiss lawan yen itu sama-sama kuat gitu. Cross rate lagi. Oke, terima kasih Pak Chandra. Saya kembalikan lagi. Saya stop ya Pak. Iya, silakan Pak. Sudah. Sudah. Jadi Swiss franc Japanese ini, coba saya mute dulu Pak ya. Nah, ini kita perhatikan dengan saya jejerkan dengan euro dolar. Ini kita apa kok korelasinya sama gitu di H4 ya tadi. Dengan KSJPY. Ini dua tadi jejerkan dengan time frame yang sama, kurang lebih sama-sama bergerak ya, karena korelasinya bareng ke atas sama ke bersama ya, dari pergerakan bentuk trennya, karena korelasi pergerakan. Jadi selama berapa 100 atau setelah hitung rata, pergerakan antara euro dolar ini dengan Swiss Japanese yen ini mendekati kesamaan bahkan sampai 9%. Ya. Dengan range yang berbeda, pasti gelombangnya itu dia sama pergerakannya. Pergerakan dari gelombang pasarnya. Ya. Sekali lagi, ini memang berfungsi untuk memudahkan kita. Ini berarti untuk memudahkan kita menentukan pasangan mana untuk jadi pasangan trans. Nah, tapi memangnya kod itu sampai 9, pilih apa saja yang Anda biasakan. Dikhawatirkan begitu Anda pilih dengan cross rate yang besar, trennya itu jauh ya. Dan hari ini tuh hari Rabu, penutupan hari Rabu, mau hanya major currency saja silakan. Major currency bersamaan dengan atau lain cara tadi
titik 3 tadi kita pilih yang sudah ditutorialkan pada oleh Pak Chan tadi ya. Tampilkan saja beberapa major currency kira-kira yang sama mana gitu antara direct currency dan indirect currency ya. Nah, ini kan GBP-CHF kita mungkin nggak tampilkan. Lalu AUD-CHF nggak tampilkan. Oke, ini lalu Aussie New Zealand juga tidak. Jadi hanya tampil major currency saja untuk kita di awal lah ya. Di sini kan ada dolar Swiss dan dolar yen dan ada Dow Jones. Mungkin kita tambahkan satu tuh XAU USD boleh ya. Kalau kita nggak trading Dow Jones ya nggak perlu. Kita tambahkan di sini XAU USD boleh atau memang mau ditambahkan dolar Kanada dengan apa crude oil. Jadi boleh dipilih nih XAU USD titik GK. So. Udah ada nih. Tinggal add ya. Oke, lalu save. Save di sini ya. Ini agak lama nih. Oke. Akhir tampil hanya yang memang major currency dan XAU USD. Ya. Misalkan kita mau tradingnya itu di H4 atau di D1, ya. D1 saya mau ambil untuk mengacu karena sudah malam, pending order untuk besok. Secara D1, di sini memang tidak terlalu besar karena skala grafik hariannya itu tidak aktif, tidak agresif maksud saya. Jadi kalau misalkan kita ambil yang korelasi terbalik, XAU USD buy limit, dolar Swiss itu sell limit, misalkan seperti itu, ya. Dan yang agak besar lagi, GBP USD ini sama ya maksudnya ya. Buy dan Aussie USD buy juga, ya. Jadi kalau kita ingin maju pada pending order, silakan Anda lakukan di time frame D1 selama 200 hari kah, ya. Dan ini memang harus diupdate ya kalau misalkan kondisi bar sampai 1000 bar masalahnya. Defaultnya itu dia memasang 200 bar. Nah, otomatis semakin kecil barnya, semakin kecil psikologisnya, itu memang semakin cepat korelasinya. Tetapi semakin besar barnya, semakin besar psikologisnya, itu bobotnya semakin besar. Bukan kecepatannya. Ini cepat dapat antara dolar Swiss dan
euro dolar itu memang korelasinya 92%. Artinya kita bisa gunakan pending order antara dua mata uang tersebut. Misalkan kita sell limit di euro dolar, buy limit di dolar Swiss. Nah, kalau misalkan kita ingin mengacu tradingnya itu tidak terlalu cepat saat terjadi market korelasi, market yang sedang dinamis saat pergantian sentimen tadi, ya. Nah, untuk mengacu pending order, dolar Swiss dengan euro dolar kolom antara bar dan trade list bisa untuk filter mana yang korelasinya strong, medium, dan weak. Nah. Pilihan kita maunya yang medium saja atau semuanya atau yang strong saja. Nah, begitu Anda pilih yang strong saja, ya tampilkan yang akan tampil yang strong. Kalau strong and medium ya akan tampil strong and medium. Biar nggak terlalu banyak dan kita lebih mengerucut lagi, ya gunakanlah strong and medium. Ya. Jadi antara dolar yen dengan dolar Swiss dengan euro dolar yang memang strong saat ini pada 100 bar ya, pada 100 bar saat ini atau 100 hari atau moving average 100 lah ini. Nah. Dengan dolar Swiss kita lihat D1. Nah. Ini berpotensi naik dan ini berpotensi turun. Ya. Sekali lagi euro dolar berpotensi naik, dolar Swiss berpotensi turun. Artinya kalau misalkan kita mau coba pending order, ya, sell limit di dolar Swiss, buy limit di euro dolar. Ya. Ini hanya untuk mengacu pada korelasi ya, ini untuk sebagai pendukung. Tetapi memang secara tren euro ini masih sideways. Kalau kita lihat dari misalkan kacamata dari chartis ya, kacamata dari chartis ya ini masih sideways. Entah dari struktur dari candle-nya atau dari pola grafiknya ini masih sideways. Tetapi bicara soal bar, secara jangka panjangnya 100 bar atau 200 bar, ya korelasinya ini trennya itu nggak kelihatan, hanya korelasinya saja. Nggak membaca masalah tren, hanya membaca korelasi pergerakannya tuh ya antara euro dolar itu dengan dolar Swiss itu hampir sama dia bergeraknya, tetapi samanya itu sama dengan korelasi terbalik ya. Ya kurang lebih untuk ini ya, untuk sebagai konfirmasi saja, misalkan kita lihat ini tren euro dolarnya turun, ya berarti dolar Swissnya naik lah, ya seperti itu. Nggak membaca tren walaupun dia ya. Medium positive correlation. Direction will trend to cancel its order out. Nah, to trend its order out. Oke, kita close ya. Oke, tadi Pak Ardi udah bisa ya? Udah tampil Pak Ardi? Udah Pak, bisa Pak. Udah bisa? Udah. Yang belum berarti ada beberapa ya? Rekan-rekan yang belum bisa, saya akan kirim lagi nih. Filenya sebenarnya sama.
Masih jatuh tuh. Yang saya akan share ke grup lagi deh ya. Ke grup biar semua kebagian. Oke, ini bisa tampil. Bisa berubah-ubah, Pak. Bisa berubah-ubah, ya. Dan perubahannya itu memang tergantung dari volatilitas ya. Volatilitas dari sentimen juga, pasar juga ya sebenarnya. Nah, ini kan sama seperti hasil report. Hasil report dari antara beberapa pasang mata uang yang berkorelasi kira-kira kepada mata uang mana saja kan gitu ceritanya. Makin berkurang ininya pairnya nggak berat dia. Tapi kalau makin banyaknya pair, dia agak berat. Nah, kita coba lagi di misalkan 50 bar. Nah, otomatis bertambah juga untuk korelasinya. Karena semakin kecil pergerakannya hampir mendekati kesamaan. Ya. Semakin kecil barnya, pergerakan mendekati kesamaan pergerakan dari barnya tersebut. Tinggal kita mau tradingnya itu stylenya seperti apa gitu. Nah ini kan hanya sebagai konfirmasi ya, bukan sebagai untuk entry point atau bukan sebagai untuk eksekusi. Ini hanya sebagai untuk mencari kira-kira pasangan mana sih kalau misalkan saya trading pair yang satu ini. Nah, bisa pasangan yang positif dan bisa pasangan yang negatif. Yang pergerakan semakin cepat ya dari bar yang paling kecil. Karena otomatis hampir sama. 25 bar juga sama. Oh, berarti lebih seimbang 50 bar. Ya. 50 bar berarti satu dengan daily 50 hari ya. Nggak ada 60 bar sini sayangnya. Kalau 60 bar saya mau pasangkan dengan H1. Ada 50 bar. Ini sama seperti saya gunakan di Elliott Wave ya. 60 bar atau dengan H1 tuh lebih cocok. H1 dan H4. Ya, jadi Aussie dan Euro korelasi hampir sama. Misalkan kita mau trading Aussie di H4, Euro dan Aussie ya, di H4. Kita coba cocokkan loh. Berarti Aussie belakangan pergerakannya nih. Aussie lebih belakang. Hati-hati nih. Ini kalau misalkan bentuk VK, Aussie pun juga akan turun di H4. Dan Euro berarti Aussie ini lebih dulu dorongannya, Euro akan bergerak turun yang sama dia. Jadi antara pasangan mata uang ini,
Kembali lagi untuk menentukan ya, menentukan pasangan ya. Pasangan lainnya untuk kita trading, bukan eksekusi. Eksekusi kembali lagi ke tren dan support resisten. Tren, support resisten, pola-pola grafik dengan price action itu untuk eksekusi itu nggak bisa ditinggalkan itu. Kalau hal korelasi, ya, sentimen pasar, lalu currency strength itu hanya sebagai report, ya, report dan bukan sebagai untuk eksekusi. Untuk report yang memang untuk melengkapi kita tadi, fitur-fitur yang memang membantu kita mencari pasangan mata uang mana yang memang untuk kita tradingkan. Lebih cepat sih intinya. Fitur itu kan mempermudah dan mempercepat. Dan sekali lagi fitur-fitur ini settingan itu tidak ada yang baku, tergantung dari style Anda masing-masing trading. Mungkin kalau misalkan Anda tradingnya itu tidak terlalu agresif, swing trade, ya gunakanlah 100 sampai 200 bar di H4. Ya. 100 sampai 200 bar di H4 untuk mencari korelasi kesamaan. Ya. Di H4 tuh banyak persamaan memang daripada H1. Karena formnya lebih banyak, lebih tetap di H4 untuk bentuk dari candlestick-nya. Nah, kita lihat nih di H1. Nah, untuk codingan yang standar ya saya rasa di H1 dan dengan bar 100-200, H1 H4 ya maksudnya ya, H1 H4 dengan 200 bar dan 100 bar, dan tampilkannya yang kita butuhkan adalah strong and medium. Jadi mesti bisa kita dapat, mesti bisa kita cari yang medium juga, nggak terlalu besar korelasinya. Konsekuensinya memang pergerakannya akan lambat. Misalkan saya GBP dengan dolar yen, sell. GBP USD buy, dolar yen sell. Dan kedua mata uang itu memang agak lambat jadinya. Jadi seperti itu. Oke? Baik, ada pertanyaan lain? Yang belum tampil, nanti saya share lagi. Sebenarnya udah saya share di ini ya. Udah saya share di Telegram. Silakan Anda ambil saja di Telegram. Tinggal prosesnya sama. Dan codingan standarnya mungkin seperti ini ya. Pilihlah mata uang yang Anda akan tradingkan. Jangan semua ditampilkan, nanti malah kacau gitu. Mungkin Anda mau ambil di major currency dulu nggak masalah, bersama dengan SKUSD juga nggak apa-apa. Dan misalkan Anda tradingnya crude oil, itu harus pasangkan dengan ini ya, KLR pasangkan dengan dolar Kanada. USD CAD. Itu nanti akan Anda lihat dolar Kanada dengan KLR berapa persen. Tuh korelasi terbaliknya 76%. Belum terlalu besar. Karena belum ada, mungkin sudah lewat ya berita minyak tadi. Ya, dolar Kanada dan justru GBP USD dengan dolar Kanada tuh lebih besar korelasinya ketimbang dengan CLR. Aussie dengan CLR tuh hampir sama nih, 58%. Medium sih sebenarnya ya. Jadi CLR ini kurang lebih pergerakannya ini bisa saja mendekati 70%-an. Jika tergantung sentimennya tersebut, ya. Jadi Anda codingkan saja seperti ini, ya. Senyamannya, standarnya kalau misalkan kita mau input itu adalah dengan H1 atau H4 atau D1 dengan 100
dan 200 atau 200 bar. Itu udah standar. Strong or medium ini sebagai tampilan, ya, untuk supaya kita mudah mencari yang medium dan strong correlation, ya. Dan ini kalau kita hilang berarti hilang, ya. Dan kita ambil lagi seperti yang tadi tahapan mengambil correlation metric tadi. Oke, ada pertanyaan? Mohon responnya. Yang belum tampil, silakan Anda ambil saja di ini ya, di Telegram. Saya udah share. Sementara oke ya. Sementara diinikan dulu tampil standarnya di major currency dulu saja. Jangan ditambah-tambah dulu yang terlalu banyak ya kalau misalkan belum terbiasa. Bagi Anda yang baru menggunakan correlation metric, silakan dari major currency yang umum-umum saja ya. Bersamaan dengan komoditas bisa minyak atau emas juga bisa ya. Yang umum-umum yang kita tradingkan. Oke, itu aja dari saya. Kalau jika tidak ada pertanyaan, saya akan share lagi nanti di YouTube untuk rekamannya ya, supaya bisa diulang lagi, dan silakan diterapkan. Dan sekali lagi, correlation metric ini bukan berfungsi untuk eksekusi. Fungsinya untuk memberikan informasi, kira-kira kalau misalkan saya mau entry pair yang A, saya harus cari korelasi yang mendekati, bisa itu positif atau negatif. Mendekati itu dari strong dan weak ya. Strong dan medium yang kita pilih untuk menentukan kita eksekusi atau dengan pending order di pasar ya. Dan bagi yang belum tampil, mungkin dikarenakan karena kondisi ini ya agak berat correlation metric ini untuk menarik data. Baru terbuka itu memang agak berat, tetapi kalau sudah datanya sudah ketarik ya, masuk ketarik, dan kembali lagi jangan terlalu banyak tampilannya, mungkin sampai 9 itu memang kebanyakan ya, dan tutup saja yang penting-penting saja, misalkan strong or medium supaya nggak semua terbuka sehingga memakan bandwidth dari MetaTrader Anda ya. Oke, itu aja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih udah pada hadir. Karena koneksi agak lambat nih, beberapa banyak yang putus. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Ardi, Pak Agung, Mas Aji, Pak Andi, Pak Ang, Pak Chandra. Yo, makasih Pak. Sudana, Malam Pak Romi, semuanya. Malam Pak Hakim, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dari infrastruktur dan kendala-kendalanya. Semoga dapat satu persepsi mengenai korelasi metrik ini. Salam trading santai dari saya, Kuswanto. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus. Selamat malam.